Umat Kristiani merayakan Natal di tengah pandemi memasuki tahun kedua. Kecemasan dan ketakutan akibat pandemi masih ada, tetapi kita diimbau untuk tetap bersyukur. Meski masih berada di masa pandemi, keadaan Indonesia jauh lebih baik. Hal ini akibat keterlibatan semua pihak untuk bersama melawan pandemi. Tema Natal tahun ini Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tema Natal tahun ini relevan dengan situasi pandemi COVID-19. Selama pandemi, persaudaraan bangsa Indonesia diuji. Ternyata, solidaritas, kesetiakawanan masyarakat Indonesia sangat tinggi sehingga kita bisa mengatasi pandemi. Tetapi, akibat pandemi, rasa syukur tak boleh membuat kita lengah karena ancaman COVID-19 masih ada. Perayaan Natal harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, tahun ini merupakan tahun kedua umat Kristiani merayakan Natal di tengah pandemi. Kecemasan dan ketakutan masih ada, namun kita perlu tetap bersyukur. Tema Natal tahun ini Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Untuk membahas perayaan Natal di tengah pandemi, kita sudah terhubung melalui telekonferensi dengan Ketua Majelis Daerah Gereja Sidang Pantekosta Indonesia, Bapak Pendeta Simon A. Toris. Selamat siang, Pak Simon. Selamat siang, Mbak Anggita. Kabar baik ya, Pak? Ya, puji Tuhan, kami semua sehat dan baik-baik. Puji Tuhan, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga tentunya saya ucapkan selamat Natal kepada Pak Simon dan juga masyarakat yang merayakan. Semoga kasih Tuhan dan juga damai senantiasa menyertai kita. Nah, Pak Simon, ini merupakan tahun kedua ya umat Kristiani merayakan Natal di tengah pandemi. Seperti apa pelaksanaannya tahun ini, Pak? Ya, puji Tuhan, sebelumnya kami sapa, Salam, selamat Hari Natal bagi seluruh pemirsa Berita 1, dan saya bersyukur kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana merayakan Natal di tengah pandemi. Natal bagi umat Kristen bukanlah hanya sekedar perayaan, tapi merupakan satu penerimaan, satu kasih karunia yang diberikan oleh Allah, yaitu kasih Allah nyatakan dalam kehidupan manusia. Sehingga Natal ini membawakan satu dampak, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Tentu saja di dalam keadaan situasi kondisi seperti ini, yaitu kita masih menjalani masa pandemi, kita melaksanakan setiap Natal dengan kepedulian, dengan kasih, tentu saja dengan kesederhanaan, tanpa mengurangi sukacita dan damai sejahtera itu, Mbak Gita. Baik, merayakan Natal dengan kasih dan kesederhanaan tanpa melupakan sukacita Natal. Nah, Pak Simon, ini kita masih berjuang untuk keluar dari pandemi dan tentu saja sangat banyak begitu ya masyarakat beragama yang merasakan kerinduan untuk bisa hadir beribadah langsung di tempat ibadah. Nah, seperti apa mungkin kebijakan yang diterapkan oleh gereja terkait dengan ibadah di gereja atau pertemuan tetap langsung, Pak, di Natal tahun ini? Ya. Natal tahun ini kita harus bersyukur ya, karena pemerintah juga memberikan satu kebijakan yang luar biasa bagi gereja-gereja, sehingga gereja-gereja dapat melaksanakan Natal dengan lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dan Natal kali ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh warga gereja seluruh Indonesia, dan kami, warga gereja, sudah mendapat satu kebijakan, ketentuan bagaimana kami merayakan Natal. Tentu saja kami merayakan dengan satu kebijakan dari pemerintah, memberikan satu anjuran-anjuran kepada warga gereja untuk mentaati protokol kesehatan, karena kita masih dalam suasana pandemi ini. Kami gereja masih melakukan minimal 3M supaya kita terhindar dari pemaparan COVID-19 ini.
Baik, tentu kita bersyukur ya Pak, pelaksanaan ibadah Natal sampai saat ini berjalan aman dan juga lancar. Nah, kalau tema Amin. Natal tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, makna dari tema Natal tahun ini? Ya, Natal sesuatu yang mengubah kehidupan manusia di dunia ini. Natal adalah kasih karunia Allah yang Allah nyatakan bagi kehidupan manusia. Natal yang membuat kehidupan manusia untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dan firman Tuhan katakan, sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, firman Tuhan di dalam Alkitab menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mau menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan kemanusiaan Kristus ini, di dalam kesehariannya, dia menyatakan kasih bagi sesama. Dan kasih ini yang dinyatakan oleh Kristus mempersatukan setiap pribadi-pribadi, setiap golongan-golongan yang ada. Karena kasih yang dinyatakan melalui Natal atau melalui kehadiran Kristus adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak memilih-milih. Semuanya bisa mendapatkan, bisa menerima kasih itu. Oleh karena kasih yang sudah diterima oleh manusia, maka kasih ini juga harus dinyatakan kepada sesama. Dan kasih yang dinyatakan ke sesama itu akan mempersatukan setiap pribadi-pribadi untuk menyadari bahwa kita ini satu sama lain. Mungkin kita ada beberapa perbedaan, tapi kita adalah bersaudara. Baik. Ini yang harus kita maknai. Baik, artinya makna dari persaudaraan itu adalah mempersatukan golongan yang berbeda-beda ya Pak. Apalagi kalau kita lihat latar belakang masyarakat Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang majemuk. Nah, kalau soal persaudaraan, bagaimana Pak Anda melihat kondisi persaudaraan kita di tengah banyak perbedaan latar belakang, dan apa harapannya di Natal tahun ini? Ya, satu pertanyaan yang luar biasa dan mengingatkan kita semua bahwa persaudaraan yang harus kita tindak lanjuti atau kita nyatakan melalui kehidupan kita adalah satu persaudaraan yang sesuai dengan persamaan, bukan perbedaan. Walaupun secara kenyataan kita tidak bisa menghilangkan perbedaan itu, tapi kita harus hidup di dalam kebersamaan. Mungkin kita berbeda agama, mungkin kita berbeda suku, kita berbeda warna kulit, kita berbeda latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, kita berbeda sosial ekonomi kita. Namun mari kita menyadari bahwa di dalam setiap kita ada kesamaan-kesamaan. Dan kesamaan-kesamaan inilah yang harus dibangun. Sehingga ketika kesamaan itu terbangun, maka siapapun kita, dengan perbedaan yang seperti apapun kita akan tetap bersatu. Dan ketika kesatuan itu terjadi, maka disinilah akan nyata bahwa kita adalah bersaudara satu dengan yang lain. Baik, jadi yang dilihat itu adalah kesamaan ya Pak, untuk mempererat persaudaraan. Jangan dilihat perbedaan-perbedaannya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut Pak Simon. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, akibat pandemi, banyak perusahaan yang memberhentikan karyawannya. Hal itu akibat pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat kantor atau pabrik tidak beroperasi.
Berdasarkan data Pusat Statistik, selama tahun 2020 hingga 2021, angka pengangguran tertinggi ada pada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 bulan Agustus. Angka pengangguran mencapai 10,95%. Sementara pada tahun 2021, angka pengangguran tertinggi ditempati Kepulauan Riau di bulan Februari sebesar 10,12%. Dan berikut data provinsi tingkat pengangguran tertinggi selama pandemi. Ya, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Ketua Majelis Daerah Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Pendeta Simon A. Toris. Pak Simon, di segmen sebelumnya Anda sempat menyampaikan bahwa kita bersyukur tentunya kondisi pandemi saat ini yang mulai terkendali sehingga pun aktivitas masyarakat perlahan-lahan bisa bergerak kembali dan ada kesempatan lagi untuk saudara-saudara kita mendapatkan mata pencaharian. Nah, namun masih ada dari saudara-saudara kita yang juga masih struggling dengan kondisinya. Nah, ini bagaimana Pak Simon untuk menanamkan sikap syukur dalam diri kita apapun kondisi yang sedang kita hadapi dan seperti apa wujud sikap kepedulian yang harus kita lakukan? Ya, ini kita dalam suasana atau situasi pandemi ini kita mengalami banyak hal dan segala sesuatu yang terjadi adalah sesuatu yang menimbulkan satu akibat yang tidak diharapkan oleh kita semua. Dan itu juga berimbas bagi warga gereja. Nah, dalam situasi kondisi seperti ini, saya hanya mengutip beberapa kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan dan Yesus sendiri yang mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi di sini Yesus menekankan bahwa kita dalam situasi kondisi seperti ini harus mempunyai satu kepedulian yang didasarkan atas kasih, bukan didasarkan atas golongan atau sesama, bukan didasarkan atas suka atau tidak suka. Kasih harus dinyatakan dengan satu tindakan sebagai tindakan kepedulian bagi sesama. Karena sesama kita itu juga adalah makhluk ciptaan Allah yang dimana kita pun dipercayakan untuk memperhatikannya. Dan terkait dengan apa yang terjadi yang mengakibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita semua, firman Tuhan pun menjelaskan, mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Artinya bahwa ketika ada kasih Allah di dalam hidup kita, kita hidup atau di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus mampu mengucap syukur. Mengucap syukur artinya dapat menerima apa adanya. Dan satu kehidupan yang dapat menerima apa adanya, maka kehidupan itu akan membawa kepada satu titik yang namanya kemenangan. Jika seseorang menghadapi sesuatu dan situasi yang dialami itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan mereka belum siap atau tidak siap untuk menerima situasi kondisi seperti ini,
maka yang akan terjadi atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh orang tersebut tentu saja adalah hal-hal yang negatif. Hal-hal yang bukan saja merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita harus mempunyai satu sikap bisa menerima apa adanya, yaitu mengucap syukur. Karena apa? Karena cepat atau lambat, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu adalah penuh kasih dan penyayang. Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang mengerti. Dia akan tidak tinggal diam. Dia pasti akan menolong setiap umatnya dari segala kesusahannya. Sebagaimana pemazmur mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sangat terbukti. Dan ini harus menjadi satu bagian yang melekat atau yang mendasari kehidupan kita di dalam kita menghadapi situasi pandemi seperti ini. Sehingga kita bisa bersyukur dengan segala sesuatu yang ada. Mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang agak menyulitkan kita. Tapi mari kita melihat ini bukan sebagai satu hal yang menyulitkan, tapi ini sebagai satu hal di mana pemerintah juga memperhatikan setiap warganya. Dan ketika kita bisa mengerti ini dan kita bisa menerima ini, artinya kita bisa mengucap syukur dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan saya percaya kita mampu menghadapi situasi kondisi pandemi ini dengan baik, dengan aman, dengan penuh sukacita. Dan kami tahu tetap Tuhan masih memperhatikan kita semua. Dia tetap akan menyatakan kasih dan pertolongannya bagi setiap umat-umatnya. Baik, jadi kita tidak boleh lupa mengucap syukur apapun kondisi yang kita hadapi. Dan kalau kita bicara juga soal kepedulian, ini kita harus perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, atau kita harus menolong orang lain sebagaimana kita ingin ditolong ketika sedang kesulitan, ya Pak. Nah, iya, Pak, jadi harus ada kepedulian. Ya, baik. Nah, saya ingin tahu Pak, kalau makna Natal untuk sesama itu seperti apa Pak maknanya? Ya, ketika kita akan menjalankan satu hal yang terkait dengan sesama kita, kita harus benar-benar melihat tentu saja dari sudut pandang kasih Allah. Yaitu Allah melakukan segala sesuatu tidak dengan pilih kasih. Hujan yang sama akan diterima oleh orang baik dan oleh orang yang kurang baik. Matahari diterima oleh orang yang baik dan oleh orang yang kurang baik. Nah, terkait dengan sesama, firman Tuhan sudah jelas bahwa ukurannya adalah diri kita. Kalau diri kita saja ingin mendapatkan sesuatu yang baik, dan kita tidak akan memperlakukan diri kita dengan sesuatu yang jahat atau yang kurang baik, maka seharusnya lah kita memperlakukan sesama kita demikian. Ya. Ketika kita kekurangan dan kita membutuhkan kecukupan dari kekurangan kita, maka kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Demikian juga kita harus melihat sesama kita. Ketika di sekitar kita atau sesama kita ada yang kekurangan, artinya mereka juga sama seperti kita membutuhkan pertolongan atas kekurangannya. Dan apa yang harus kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan, itu harus benar-benar kita dengan prinsip bahwa kita sedang memperlakukan itu seperti diri kita sendiri. Kalau tidak, kita akan melakukan sesuatu bukan untuk seperti diri kita sendiri, atau kita akan pilih siapa yang harus dibantu, siapa yang harus ditolong. Dan itu tidak berbicara dengan sesama kita. Karena sesama kita itu banyak sekali orang-orang yang di atas kita
ada orang-orang yang sesama kita, dan ada orang yang juga di bawah kita. Ya. Artinya ini sederhananya kita harus hidup dengan empati ya Pak Simon. Baik, Pak Simon, kita sudah tiba di penghujung segmen dialog kita. Silakan Anda sampaikan imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam Natal tahun ini. Singkat saja, silakan Pak Simon. Ya, bagi seluruh pemirsa Berita Satu dan bagi seluruh warga gereja, seluruh masyarakat Indonesia di mana saja berada, mari kita sama-sama menghadapi masa pandemi ini dengan empati, dengan sesuatu yang didasarkan kepedulian. Kita bukan saja peduli terhadap diri kita, pada keluarga kita, tapi mari kita juga peduli kepada sesama kita. Kita mau ikuti, kita mau taati, kita mau menjalani apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan COVID-19 ini. Dan sebagai orang yang beriman, tentu saja tidak lupa kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dialah yang mampu menolong kita. Dialah yang mampu melakukan segala sesuatu bagi kita. Sesuai dengan firman yang tadi saya kutip, bahwa pertolongannya itu sangat terbukti dalam waktu-waktu kesesakan, dalam waktu masa pandemi ini. Biarlah kita akan mengalami masa-masa yang penuh sukacita, kembali menghadapi satu situasi kondisi yang normal, dan semua aktivitas kegiatan kita berjalan sesuai dengan kerinduan kita bersama, dan tentu saja nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Demikian Mbak Anggita. Baik, tentunya kita berharap masyarakat kita dan juga saudara-saudara kita senantiasa diberikan kekuatan dan juga kasih, terlebih dalam menghadapi masa-masa sulit atau masa pandemi ini. Terima kasih Pak Simon sudah meluangkan waktu bersama kami siang ini. Sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Anggita. Sehat semua. Salam. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Lunch Talk masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.